ketemu kembali ya guys ya di channel yang cerdas, jujur, dan insya Allah mencerdaskan. Jadi kali ini saya mesti bawa 2 HP dan saya ingin sampaikan apa yang saya lakukan ini selalu dengan data, dan karena ini menyangkut hasil rekap KPU ya lewat itu aplikasi yang mahal, itu aplikasi yang dipesan di beberapa negara asing yang pasti bukan di Indonesia ya. Sirekap KPU saya dibantu oleh kawan-kawan saya juga, kawan-kawan aktivis mahasiswa ya. Ada beberapa di antaranya ini data dari kawan-kawan ITB yang mengirim ke saya. Jadi saya mesti 2 HP. Jadi selama ini saya membuat konten TikTok itu sendiri ya, dan selalu by data. Baik saya mulai pemilu Pilpres 2024 itu daftar pemilih tetapnya yang kita dapatkan dari KPU itu sejumlah 204.807.222. Nah, waktu data ini saya ambil berdasarkan web KPU tertanggal 20 Februari jam 12, itu data yang terkumpul 72,37% atau sebesar, kalau diangkakan jumlah pemilih itu 148,21 juta. Nah di sini guys, jadi ketika CNN yang ribut itu mengatakan angkanya Anies jumlahnya lebih dari 50 sekian persen, itu benar adanya guys. Itu sumbernya juga dari Sirekap KPU. Nah, lalu kalau kita lihat, kemudian kita breakdown bahwa 72,37% atau dari 142,21 juta itu, kalau kita persentase itu ketemu angka 97,12 juta. Nah sekarang kita telisik satu-satu berapa perolehannya dari 97,12 juta ya. Kalau mendasarkan persentase yang dikeluarkan oleh KPU, maka keluar angka paslon 1 itu 23,56 juta atau persentasenya 24,27%, paslon 2 itu 56,93 juta atau kalau dalam persentase perolehan suara 58,62%, dan paslon 3 itu 16,62 juta angkanya, atau kalau di persentase 17,11%. Nah pertanyaannya guys, berarti di sini ya ada selisih angka yang tidak ditampilkan itu adalah 51,09 juta. Nah pertanyaannya, andai kata itu misalnya surat suara itu gagal atau rusak, kan tidak mungkin rusak itu 10%. Persentasenya tentu 0, ya. Taruhlah katakanlah 51,9 juta itu rusak 10,0 juta, maka masih ada 41,09 juta yang tidak muncul di Sirekap ya. Jadi, dan kalau ini saya analisa, maka tambahan itu berdasarkan persentase guys ya, persentase yang mereka buat, maka Anies itu mestinya 30 juta dan Ganjar itu 11 juta. Artinya suara itu ditambahkan kepada suara Anies 30 juta dan ditambahkan kepada suara Ganjar 11,9 juta. Jadi sudah pasti ya, dan hari ini juga sudah banyak dimuat di medsos bahwa perolehan partai-partai itu ternyata tidak segemerlap perolehan Pilpres. Nah artinya Sirekap ini memang sudah dirancang bagaimana untuk mencurangi Pilpres. Jadi seberapapun angka kecurangan itu dikembalikan kepada semula ya, misalkan angka kecurangannya paslon 2 dikembalikan pada 01 atau 03, nanti di tempatnya akan ketemu karena mereka menggunakan kecurangan dengan teori balon. Balon itu begini guys, balon itu kan bulat, kalau kalian tekan keluar di ujung yang satu, ujung yang satu kalian tekan akan keluar di ujung yang lain. Jadi seberapapun angka itu dikembalikan akan berubah ke semula seperti quick count. Jadi Prabowo itu berada di angka 58, Anies itu 24 dan Ganjar 17. Oleh karenanya
Kemarin kan banyak masukan di komentar saya sudah menjalin komunikasi, bahkan dengan tim hukumnya Anies pun saya sudah berkomunikasi, tim hukumnya Pak Ganjar pun saya sudah berkomunikasi, hanya ini tinggal merealisasi. Karena itu saya menginisiasi sebaiknya memang ditolak itu ya, ditolak, dan karena ini sudah ada pidana ya dipidanakan itu KPU, kemudian KPU yang mentenderkan, menerbitkan kemudian aplikasi Sirekap itu harus diaudit, dan sudah pasti seperti dalam catatan kemarin, karena itu menimbulkan kegaduhan sementara itu uang negara, maka itu sama dengan korupsi ya. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan dan kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara ya, dan itu sudah pasti. Jadi guys, jadi dari data-data itu ada suara sekitar 51,9 juta. Ini saya himpun dari waktu KPU mengumumkan 20 Februari jam 12 dengan persentase 72,37% atau 148 juta. Jadi karena curang, angka itu di jumlah ya tidak ketemu 148, tapi hanya ketemu 97,12. Yang 51,9 juta ini harus dijelaskan, dan di dalam bahasa saya itu adalah korupsi. Tidak ada kata lain ya. Kalau kalian ingin menyelesaikan perkara ini ya harus mendatangi KPU, Bawaslu dalam jumlah massa yang besar dan minta ini segera diusut dan mereka itu dipecat. Karena dipecat ya solusinya harus perubahan. Salam perubahan, tetaplah menjadi orang merdeka. Jangan takut berkata benar. Merdeka.